Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa diberkahi, dirahmati, diridhoi, dan diberikan keselamatan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan tema yang sensitif, tema yang belum pernah ada dibahas oleh siapapun dan dimanapun, karena memang tema ini tema yang sangat-sangat sensitif, bisa menyinggung semua pihak. Jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada ucapan atau pendapat saya yang kurang berkenan, khususnya kepada para Alawiyin, Bani Alawi atau Ba'alawi, habaib atau para habib yang ada di Indonesia, khususnya umumnya yang ada di seantero dunia. Anggaplah informasi yang saya sampaikan ini sebagai bahan perenungan dan bahan perbandingan bagi para habaib, bagi para non-habaib dan umat non-muslim. Anggaplah ini sebagai tambahan referensi pembendaharaan pengetahuan kita bahwa ternyata hidup ini penuh dengan trik dan intrik, penuh dengan perebutan tahta, harta, dan wanita, khususnya yang dialami oleh umat Islam di Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi korban dogma, korban keyakinan, korban mitos informasi yang tidak logis, sehingga umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini masih serasa minoritas. Ini saya sampaikan supaya semua sama cerdas, karena channel ini adalah channel untuk mencerdaskan semuanya, baik muslim ataupun non-muslim, baik habib ataupun non-habib, baik sayyid ataupun non-sayyid, baik raden ataupun non-raden, baik bangsawan ataupun rakyat jelata. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, habib itu adalah gelar yang disematkan bagi orang yang dicintai, baik dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, ataupun dicintai dan disayangi oleh seluruh makhluk Allah. Sama seperti gelar ustadz. Saya ini sebenarnya tidak mau dipanggil ustadz. Yang manggil ustadz itu orang lain, bukan saya. Karena ustadz itu terasa berat bagi saya, sebagai bentuk amanat yang harus saya jalankan sebagai bagian daripada miniatur ulama, warathatul anbiya, pewaris perjuangan para nabi. Jadi
panggillah saya ini nama saya langsung saja, karena nama Ustadz itu tidak akan saya bawa setelah saya meninggal dunia. Begitu juga Habib. Habib adalah gelar yang awal dan asal muasalnya diberikan oleh Allah untuk Rasulullah sebagai kekasih Allah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kata-kata Habib ini bergeser. Setelah Said atau Sayyid, Syarif atau Syarifah ini tidak banyak disematkan oleh kepada dzurriyyah Rasulullah, yang akhirnya di era fitnah sekarang ini banyak orang berebut tahta Habib itu, rebutan gelar Habib sebagai keturunan mulia dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lacak sejarah mulai dari hijrah Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah Irak menuju ke Hadramaut Yaman, ini ada salah satu imam yang menjadi teka-teki, yaitu putranya Imam Ahmad Al-Muhajir yang sebenarnya itu tidak ada tapi diadakan. Siapa? Yaitu Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Imam Ubaidillah ini yang menjadi rujukan datuk para habib di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, jangan marah, ini semua belajar, sama-sama belajar. Apa yang saya sampaikan ini juga tidak ngawur, semuanya berdasarkan penelitian dan referensi yang saya dapatkan. Jadi Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini sebenarnya menjadi teka-teki besar, karena kitab yang mencatat tentang nasab yang paling awal adalah terbit pada abad 5 Hijriah, yaitu kitab Tahdzibul Ansab karangan Imam Ubaidillah. Dan pada abad berikutnya Imam Fakhrur Razi mengarang kitab Syajarah Al-Mubarakah yang mencantumkan tentang nasab-nasab dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Jadi Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Muhajir itu putranya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi putranya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib putranya Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi putranya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq putranya Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir putranya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin putranya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai 12 keturunan, 12 generasi. Di dalam sejarah awal
diterbitkannya kitab tentang nasab Ali Al-Uraidi ini benar-benar ada dan statusnya sahih dzurriyyah Rasulullah. Karena Imam Ali Al-Uraidi ini juga meriwayatkan hadis dan banyak dicantumkan sanadnya oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau Imam Ali Al-Uraidi ini wafat pada tahun 210 Hijriah. Jadi jelas setelah Ali Al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad An-Naqib, Muhammad An-Naqib mempunyai anak yang bernama Isa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi mempunyai anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir, ya. Ahmad Al-Muhajir ini hanya mempunyai 3 orang anak laki-laki yang bernama Ja'far, Abu Ja'far yang menurunkan keturunan di daerah Roy, ya. Yang kedua Ali, dan yang ketiga adalah Husain bin Sabur. Ali ini menurunkan keturunan di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Jadi tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Terputus di sini nih, terputus di Ubaidillah, Imam Ubaidillah. Jadi para habaib yang ada di Indonesia jangan bangga dulu, tolong. Imam Ubaidillah ini apakah benar-benar putranya Imam Ahmad Al-Muhajir? Kuncinya di satu ini, terputus, teka-teki, misteri. Ada kitab yang diterbitkan pada abad 13 Hijriah. Ini kan abad 13 Hijriah. Rujukannya dari kitab yang diterbitkan pada abad ke-10. Nama Ubaidillah ini muncul. Padahal referensi, akurasi primer itu harus sesuai dengan zamannya. Imam itu masih hidup, atau paling enggak secara sekunder setelah beliau wafat ada buku yang paling tua sebagai rujukan awalnya. Nah, buku nasab paling tua itu diterbitkan pada abad 5 Hijriah karangan Imam Ubaidillah dengan nama kitab Tahdzibul Ansab. Lalu disempurnakan lagi oleh Imam Fakhrur Razi dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini abad 6 Hijriah, bukan Masehi loh, Hijriah. Namun di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Fakhrur Razi ini menyebutkan bahwa Qala Fakhrur Razi fi Syajaratil Mubarakah amma Ahmad Al-Idhi fa'akibihi min salasati banin Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramlah wa Husain akibihi bin Sabur. Jadi Imam Ahmad Al-Muhajir ini hanya mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Abu Ja'far, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaidillah. Baru pada abad 10 Hijriah Ubaidillah ini dibarengkan pada awal hijrahnya Imam Ahmad dari Basrah Irak menuju ke Hadramaut Yaman. Bahkan sampai cucu-cucunya, yakni 3 cucu dari Imam Ubaidillah, yang bernama satu Ismail alias Basri, yang kedua adalah Alawi, yang ketiga adalah Jadid. Nah, Alawi inilah yang menurunkan Habib-Habib yang ada di Indonesia dengan gelar Ba-Alawi, Bani Alawi atau Alawiyin, yang akhirnya pada tahun 1928 didirikanlah Maktab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah tahun 1928 di Batavia atau Jakarta, Betawi. Sekarang ketua Robitoh Alawiyah siapa? Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf atau As-Segaf dari Pasuruan itu, Sidogiri itu. Jadi
Ubaidillah ini bukan putranya Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Jadi terputus di sini misterinya. Siapa yang ketika itu rujukan saya adalah Imam Fakhrur Razi. Imam Fakhrur Razi ini juga seorang mufassir dan sejarawan, ilmuwan, ulama yang sangat teliti dan hati-hati dalam menyimpulkan semua masalah, khususnya tentang nasab. Supaya apa? Nasab ini tidak disalahgunakan, yang akhirnya menjadi fitnah berkepanjangan. Pada abad 13 Hijriah itu terbitlah kitab-kitab karangan para habaib, para habib ya, tentang nasab, yaitu bernama kitab Nubzat Latifah fi Silsilati Nasabil Alawi ya. Ini ditulis oleh Habib Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail. Yang kedua ada kitab Ittisalu Nasabil Alawiyin wal Ashraf yang ditulis oleh Umar bin Salim Al-Attas atau Al-Attas. Terus berikutnya adalah kitab Syamsul Zahirah ditulis oleh Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Ini ada dan menjadi rujukan, cuma diterbitkannya pada abad 13 Hijriah. Tidak bisa abad yang paling awal itu ditiadakan. Masalah nasab ini rumit dan sulit. Kenapa orang-orang Jawa tidak mencantumkan marganya? Karena orang-orang Jawa senang membaur. Dia tidak mengandalkan nasab, jantan dia, pejantan, penjalu, kadiri, berdiri sendiri. Hidup tidak mengandalkan nasab, karena nasab itu ditentukan oleh nasib ya. Maksudnya bagaimana? Islam itu adalah orang yang pemeluknya mencari selamat sendiri-sendiri, tidak mencari selamat dari nasabnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sudah pernah dawuh, lau syarakat Fatimah binti Muhammadin laqattu yadaha. Seandainya Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Nah, ini sifat adilnya Rasulullah. Anaknya sendiri, Fatimah itu, Az-Zahra itu. Juga Rasulullah pernah bersabda lagi, ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti ma'uhni anki minallahi syai'an. Jadi, hai Fatimah, anaknya Muhammad, mintalah aku harta sesukamu, semaumu, tapi aku tidak bisa menjamin kamu di hadapan Allah nanti. Jadi nasab itu tidak menjadi jaminan. Jangan mengandalkan nasab. Berubahlah diri sendiri dengan nasib. Nasab akan mengikuti. Memang nasab itu juga penting, tapi tidak terlalu penting, karena kebanyakan dengan nasab ini nasibnya mujur dengan cara fitnah ya, menipu banyak orang, sampai-sampai mencari banyak dalil untuk pembenar. Karena karakteristik manusia itu akan mencari dalil pendukung pembenaran atas apa yang ia ucapkan dan ia lakukan. Ini manusiawi dan alami, memang begitu. Jadi jangan katakan, wah Ustadz ini Khawarij, Ustadz ini Wahabi, pembenci Ahlul Bait Rasulullah. Tidak. Saya orang Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah yang selalu menghormati Ahlul Bait Rasulullah. Tapi siapa Ahlul Bait itu? Ahlul Bait Rasulullah itu ya yang terdekat, ya, keluarga yang terdekat dengan Rasulullah. Mungkin ya juga keturunan Rasulullah sampai sekarang, tapi saya kurang mengerti tentang silsilah nasabnya. Ada, memang ada, tapi banyak yang sudah hilang. Jadi ada yang terputus.
Oleh sebab itu banyak sekali kasus yang mengaku sebagai Habib yang akhirnya malah perilakunya tidak sama seperti gelarnya. Seperti misalkan di Pamekasan itu ada Habib Yusuf Al-Kaf yang akhirnya mencabuli santrinya. Ya, di Jakarta Ketua Nurul Mustafa Habib Hasan Assegaf itu juga begitu, kena masalah. Ya, termasuk juga marga-marga fam-fam, seratusan fam dari Yaman Hadramaut itu datang ke Indonesia pada tahun 1880-an. Pada waktu itu Yaman dalam kekuasaan dijajah oleh Inggris, sehingga banyak yang datang atas inisiatif sendiri atau atas informasi dari Belanda yang menguasai Nusantara Indonesia pada waktu itu sebelum kedatangan Jepang tahun 1943. Berduyun-duyun mereka sebagai gelombang kedua datang ke Indonesia untuk berdakwah dan mencari nafkah, yang akhirnya mengaku sebagai dzurriyyah atau keturunan Rasulullah SAW kepada penduduk Nusantara agar mudah diterima, karena memang dalilnya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah ahli waris para nabi. Lah orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara ini saking baiknya, orang-orang Indonesia ini orang yang paling banyak menjalankan sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kehidupan setelah kematian atau akhirat, maka muliakanlah tamumu. Lah ini orang Indonesia. Jadi ada tamu dari manapun dimuliakan. Sampai orang Belanda itu dimuliakan, company itu dimuliakan oleh orang Jawa sampai jajah ratusan tahun. Jepang ya, yang mengaku sebagai sedulur tua datang ke Indonesia jajah 3 tahun lebih itu juga dimuliakan, monggo dai nipon, monggo dai nipon. Saking baiknya orang Indonesia Nusantara ini. Orang-orang Tionghoa yang datang sejak abad 8 ya, sejak zaman Majapahit Kertanegara ya sampai zaman Demak Bintara sampai sekarang juga monggo ayo berdampingan hidup bersama. Jadi orang Jawa, orang Nusantara ini saking baiknya menjalankan perintah Rasulullah, fal yukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Tapi karena saking banyak orang Indonesia ini, jangan katakan orang Jawa, orang Nusantara ini sebagai manusia jahiliyah. Jangan. Jadi mari berhubungan baik. Mari berhubungan baik antar sesama umat manusia. Welcome orang Nusantara ini terhadap semuanya. Jangan anggap kalian para Habib itu sebagai majikan dan orang-orang pribumi ini sebagai bawahan. Jangan. Sampai saking baiknya umat Islam Nusantara ini juga menganggap bahwa jika ada 2 orang alim, yang satu itu dari orang Yaman keturunan Arab dan yang kedua ini dari keturunan pribumi, yang pertama ini didahulukan orang-orang keturunan Arab dulu. Ini saking baiknya. Jadi para habib atau habaib atau sayyid atau syarif yang ada di Indonesia ini mudah untuk dikenal ciri-cirinya, karena memang mereka jarang membaur, kecuali para habib pada gelombang pertama pada abad 11-12 Masehi. Mereka sudah membaur dengan masyarakat Indonesia, membumi, yaitu Fam Azmat Khan dan Fam Basyaiban. Kalau Bani Alawi ini dia eksklusif ya, menutup diri, tidak mau menikah dengan yang tidak sekufu, tidak sepadan, tidak sebanding, dan menjaga silsilah yang mulia itu. Lah, yang mulia ini dari mana? Lah, ini kembali kepada Ba'alawi. Ya, Ba'alawi ini apakah benar ya ayahnya itu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir atau tidak? Ini
kami ambil dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhrur Razi bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir ini tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Berarti Ubaidillah ini siapa? Inilah misteri dan teka-teki. Jika Ubaidillah ini bukan putranya Ahmad Al-Muhajir, berarti para habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kuncinya di sini nih satu. Lah, Ubaidillah itu benar-benar putranya Ahmad Al-Muhajir. Ini karangan kitab pada abad 10, abad 5, abad 6 Hijriah itu tidak mencantumkan itu. Imam Fakhrur Razi dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu mencantumkan bahwa putranya Imam Ahmad Al-Muhajir itu 3 tok dan tidak ada Ubaidillah, Abu Ja'far, Ali dan Husain. Kenapa tiba-tiba Imam Ubaidillah ini sebagai ayahnya Alawi masuk dalam silsilahnya Bani Alawiyin di Indonesia, habaib di Indonesia ini? Ini yang perlu dipelajari kembali. Oleh sebab itu, jangan sampai mencari pembenar dari ayat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Dalil itu tidak pas. Dalil itu tidak pas. Tapi oleh para habaib di Indonesia ini coba untuk ngepas-paskan. Sampai Prof. Quraisyiyat itu juga begitu, bahwa illal mawaddata fil qurba itu hanya diminta untuk mencintai ahlul bait Rasulullah, anak cucu Rasulullah, ya Habib-Habib itu. Berarti kalau kamu tidak mencintai Habib, ya paling berarti kamu masuk neraka karena tidak mencintai Rasulullah. Akhirnya dibuat dalil-dalil, ada hadis-hadis dhaif yang lain dimasukkan. Padahal asbabun nuzul ya dan tafsir dari qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba ayat 23 surat Asy-Syura itu bukan itu. Maksudnya adalah, katakan wahai Muhammad kepada puak-puak, suku-suku ya, fam-fam yang ada di Arab ya. Karena Rasulullah dituduh oleh orang-orang musyrik itu berdakwah untuk minta gaji, untuk cari duit gitu, cari upah ya, cari kekayaan. Katakan wahai Muhammad, saya tidak meminta kalian upah dari apa yang saya sampaikan ini. Jadi Habib itu kalau benar-benar mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, jangan mau dikasih amplop honor dari ceramah Anda. Karena apa? Keturunan Rasulullah dan Rasulullah tidak bisa menerima sedekah, itu nggak bisa. Baru kalau hibah atau hadiah bisa dan boleh. Illal mawaddata fil qurba, kecuali aku ini juga ada hubungan kerabat dengan kalian, gitu loh maksudnya. Jangan sampai kecuali supaya kalian mencintai kerabatku, ahlul baitku, keturunanku, anak cucuku. Tidak begitu. Tafsir dari mana itu? Pernah Imam Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas ditanya tentang pemahaman maksud dari illal mawaddata fil qurba. Beliau menjawab dan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan illal mawaddata fil qurba itu Rasulullah itu berhubungan baik dengan puak-puak atau suku-suku yang ada di Arab, termasuk suku Quraisy, dan keturunan-keturunannya itu kenal baik itu, hubungan baik itu, kekerabatan, keluargaannya itu ada. Jadi saya ini menyampaikan dakwah itu karena hubungan saya dengan kalian itu keluarga gitu. Sama seperti ketika misalkan saya ini juga punya kerabat Madura dan juga punya kerabat Jogja, Solo, Pati, Cirebon ya, Surabaya, semuanya saya punya kerabat. Lah saya datang ke Solo berdakwah, wahai keraton Solo, sadarlah kalian, karena kalian dengan saya ini kerabat. Saya ini keturunan Ki Ageng Penjawi. Kalian keturunannya siapa? Keturunannya Panembahan Senopati ya. Hai orang Magelang, sampai itu keturunannya Juru Mertani. Aku juga saudara kalian. Saya dakwah kepada kalian. Ini
atas dasar karena saya kekerabatan, hubungan kekeluargaan dengan kalian. Itu maksudnya, bukan dibalik, dikemas, ditafsiri sendiri. Ilal mawaddata fil qurba itu dengan cara pemahaman agar kalian mencintai anak cucu saya. Tidak begitu. Ini sama dengan memahami hadis Rasulullah. Ini saya analogikan lah ya. Ketika kalian ada di antara keluarga kalian yang meninggal dunia, maka cepat-cepatlah untuk dikuburkan, kan begitu. Hadis Rasulullah kan begitu, cepat-cepat untuk dimakamkan. Maksudnya cepat-cepat itu bagaimana? Apakah berjalan cepat dengan berlari gitu? Nah, ini penafsiran orang-orang Tulungagung, ulama-ulama Trenggalek Blitar, daerah Mataraman, ya, daerah Jawa Selatan itu begitu. Jadi ketika mikul keranda itu sambil berlari karena hadis ini. Ini kan aneh nih. Sama dengan pemahaman seperti itu saya analogikan, padahal tidak seperti itu maksudnya. Mayat itu jangan diinapkan berhari-hari, ndang cepet ben tugasmu selesai, kamu bisa beraktivitas. Mayat pun biar bisa istilahnya berada di tempatnya, di alam kuburnya, di barzahnya, biar cepat bertanggung jawab terhadap nasibnya kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu artinya. Maksudnya begitu. Tafsirnya begitu. Tetapi illa mawaddata fil qurba itu mencoba untuk dilencengkan. Ini berjalannya di situ. La kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi jangan seperti itu. Apakah saya ini anti Habib? Enggak, saya menghormati habaib yang ada di Indonesia. Termasuk Habib Rizik, ya, Mas Muhammad Rizik Shihab itu juga orang baik, orang hebat, bisa dijuluki Imam Mahdi versi saat ini. Ya kan, karena beliau termasuk orang yang istiqomah konsisten, ya, disogok berapapun tidak mempan, difitnah apapun tidak bisa, di penjara apapun sekti, disemprong dengan udara mengandung corona pun tidak kena. Beliau orang hebat, saya mengakuinya. Yang buruk adalah orang-orang pribumi dan Nusantara ini yang terus-menerus mau diadu domba, sehingga sulit untuk maju. Keterbelakangan terus dalam hal mental, spiritual, dan material. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan agar senantiasa semuanya sama-sama cerdas. Keturunan Arab Yaman Hadramaut juga introspeksi diri. Apakah benar ada darah Rasulullah dalam diri Anda, diri kalian? Najwa Shihab itu pernah dites DNA. Hanya 3,48% yang mengandung DNA Arab. Kebanyakanlah mengandung DNA Mongoloid, Asia Selatan, Bangladesh, Afrika, Pakistan, tidak dari orang Arab asli. Padahal kalau rumus DNA yang asli itu adalah dari orang Arab itu mayoritas, harusnya begitu. Habib-habib yang ada di Madinah itu biasanya Habib Syiah, yaitu jubah dan surbannya itu hitam. Kalau di Iran juga begitu. Setelah dites DNA itu mayoritas DNA-nya malah Persia, bukan Arab. Ya berarti kan ngapusian, ya kan? Cobalah para habaib yang ada di Indonesia ini mau tes DNA untuk standar ilmiah lah ya. Kalau memang mengagungkan faktor keturunan, kalau hanya sekedar dogma keyakinan saja ya Allah alam, saya nggak ngerti itu. Tapi kalau memang mau terbukti fakta ilmiah, silahkan tes DNA. Lebih banyak unsur DNA Arab kah atau non Arab? Kalau Arab Yaman oke, saya percaya karena memang menjaga ya, tidak sampai menikah ya dengan non syarifah. Tapi kalau DNA yang asli dari Quraisy itu pun sulit untuk dibuktikan. Oleh sebab itu para habaib yang ada di Indonesia ini jangan hidup hanya mengandalkan nasab. Bahkan kalau bisa itu malu karena tidak sesuai dengan biologisnya dan ideologisnya Rasulullah. Kalau kita ini semua umat Islam adalah keturunan Rasulullah dari sisi ideologis,
ajaran beliau, pemikiran-pemikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya anak Rasulullah. Sama seperti kalau orang PDIP itu ya anak-anak Bung Karno, gitu kan. Semua pengikut partai PDIP itu kan ya, karena ideologinya ke Bung Karno. Tapi kalau biologis, ya ini kan masih perlu dipertanyakan itu tadi. Sama seperti yang saya sampaikan, ada nasab yang hilang, terputus, teka-teki di Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Imam Ubaidillah ini adalah ayah dari Alawi. Alawi ini yang menjadi rujukan datuk-datuk para habib yang ada di Indonesia, Ba'alawi, Robitoh Alawiyah, yang sudah ditetapkan oleh Maktab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah. Karena Habib ini adalah gelar kemuliaan seperti Raden, Den Ayu dan lain sebagainya, itu akhirnya menjadi rebutan sampai sekarang. Bahkan marga Basaiban, Fam Basaiban itu pun tidak diakui, karena Basaiban itu ada dua, ada Basaiban yang Ba'alawi dan ada Basaiban yang Al-Idrisi Maroko. Jadi bulat. Begitu juga Azmat Khan yang jalur dari Hadramaut India sampai di Indonesia. Yang saya kenal, yang paling pinter muter-muter balik gadok-madok nasab itu Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Didukung oleh Kiai yang gondrong itu siapa? Gus Muafik. Nah, itu pinter kalau gaya-gaya nasab itu. Semua diakui, pokoknya ini Said Agil Siraj itu adalah Habib, ya, dari Fam Basaiban. Bahkan ulama-ulama Madura ini semuanya mengaku keturunan marga Basaiban. Bahkan kiai-kiai raden-raden yang ada di keraton Kasunanan dan Kasultanan Mangkunegaran dan Pakualaman itu semua keturunan dari Azmat Khan dan Basaiban. Saking pinternya ilmu gotak, gatik, gatuk, matuk. Bahkan ada yang mengatakan lagi Ratu Inggris, ya, kemarin yang meninggal itu Elizabeth, itu juga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh-aneh ya. Ini ilmu otak-atik, gatuk-matuk ini. Saya ini juga pernah dianggap sebagai Habib oleh seorang kiai dari Sedan, Rembang. Beliau mengaku sebagai keturunan Sunan Kalijogo yang ke-14. Lah saya ditanya, jenengan itu keturunan yang keberapa dari dzurriyyah Rasulullah? Saya jawab, saya ini keturunan manusia Jawa Nusantara. Karena saya tidak ingin dianggap dan dikultuskan nasab saya. Oh enggak begitu Ustaz, kita kan iya oke, kalau jenengan masih berpegang teguh pada nasab silahkan. Tapi kalau saya sudah membaur, ya, membumi asimilasi dengan masyarakat sekitar saya, karena yang menjamin saya masuk surga atau tidak itu adalah amal baik saya, bukan nasab saya. Siapa yang menjaga itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Yang namanya Islam itu adalah selamat, golek selamatnya dewi-dewi. Beda kalau di kalangan gereja Katolik itu ada penebusan dosa. Surga itu tergantung imamnya, tergantung pastornya, tergantung kardinalnya, tergantung pausnya. Tapi kalau di Islam itu enggak, semuanya mencari selamat sendiri-sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali untuk berbangga diri secara berlebihan yang akhirnya menonjolkan ketakaburan, kesombongan. Karena kesombongan itu milik Allah. Kita tidak berhak untuk berlaku sombong. Fir'aun yang sombong itu aja ditenggelamkan, apalagi kita. Atau bahkan justru malah berbohong. Saya keturunan Rasulullah, saya ada darah Rasulullah. Dari siapa? Dari mana? Dari silsilah siapa? Jadi gelombang kedua itu tahun 1880-an, imigran dari Hadramaut
dari Yaman, karena Yaman pada waktu itu pecah, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan, dijajah oleh Inggris, banyak yang lari, dan tujuan utamanya adalah karena mayoritas penduduk Nusantara itu Muslim, akhirnya ke negara kita ini gitu, dakwah dan mencari hidup di sini. Jadi jangan mentang-mentang, petantang-petenteng mengaku sebagai aku ini majikanmu, kalian itu apa, jonosku. Jangan begitu. Maaf, jangan begitu. Seharusnya Anda, para keturunan Arab yang mengaku Habib di Indonesia ini, justru menomorsatukan orang-orang pribumi. Anda akan selamat. Dulu kan kiai-kiai itu, dulu kan ustadz-ustadz lokal itu, baru Anda makmum di belakangnya, itu Anda akan selamat. Inilah saking baiknya mengamalkan sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Itu orang-orang Nusantara ini selalu berhusnudzon, berbaik sangka terhadap semuanya, tidak hanya keturunan Arab Yaman, tapi juga keturunan Tionghoa dan keturunan-keturunan Eropa yang lain. Semuanya dihormati. Welcome, selamat datang, monggo, tafadhol, hidup berdampingan dengan kami, tapi jangan tindas kami gitu loh. Kita ini dijajah dari keluar dari mulut singa Belanda, diterima oleh mulut harimau Jepang, diterima oleh mulut buaya para penjajah yang mengatasnamakan agama. Tertindas terus, kita nggak bisa maju, nggak bisa merdeka. Mau merdeka itu, mau bangkit itu pasti dikonotasikan sebagai wah, khawarij, kamu benci habaib, kamu benci diri Rasulullah, pasti begitu, neraka dan lain sebagainya. Tolong, kalau ada yang bisa membantah ya apa yang saya sampaikan ini, bantah juga dengan ilmiah, data yang ilmiah. Jangan hanya sekedar istilahnya marah ya, mendahulukan emosi saja, jangan. Ayo bareng-bareng. Sekali lagi, FAM yang mulia Habib keturunan Rasulullah itu menjadi rebutan. Di Kalimantan Selatan itu orang-orang yang sedikit mancung hidungnya itu karena ideologinya, ideologi Rasulullah, dia mengaku sebagai biologis Rasulullah. Banyak yang mengaku Habib untuk menipu wanita, dikawini, telacek, nengdindi, tinggal, dan mencari harta. Banyak sekali terjadi, tidak hanya di Pontianak juga banyak ya. Jadi tidak semuanya keturunan Arab itu pasti keturunan biologis Rasulullah. Ini yang harus kita pegang, karena keturunan Arab yang Yaman ya, ini banyak yang menyalahgunakan, khususnya generasi-generasi muda sekarang. Kalau dulunya datuk-datuk mereka datang ke Indonesia, semisal Fakih Al-Muqaddam ya, misalkan Sohib Mirbat, itu benar-benar berdakwah murni tanpa ujrah atau imbalan upah. Tapi setelah berkembangnya fitnah zaman sekarang ini, anak-anak muda itu dicap terah darah dzurriyyah Rasulullah, langsung wah, angkat dada, saya siapa? Saya inilah yang sebenarnya membawa Islam di Nusantara. Yang bisa mengislamkan Nusantara itu bukan para habib, bukan wali songo, Gusti Allah. Yang memberi hidayah itu Gusti Allah. Ini yang harus dipegang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Rasulullah diingatkan oleh Allah, hai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tidak mampu mengislamkannya, tetapi walakinallah yahdi man yasha, Allah sendiri yang memberikan hidayah penduduk Nusantara pribumi Indonesia ini masuk Islam. Cuma dengan wasilah memang ya, para keturunan Turki, keturunan Romawi ya, keturunan Palestina, keturunan Iran, Persia ya, keturunan Irak yang datang pada awal abad 11, 12, 13 Masehi yang mengislamkan
Nusantara mulai dari era sebelum Majapahit sampai Majapahit. Jadi jangan ngaku-ngaku kalau tidak ada saya dan datuk-datuk saya, semua orang Indonesia Nusantara jahiliyah, bodoh semua, tidak bisa, tidak berpakaian. Ini ucapan apa? Tidak layak keluar dari mulut seorang syarif yang mulia. Oleh sebab itu, saya menghormati para habib yang ada di Indonesia, khususnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Ini keturunan dari Abdullah Syihab Minangkabau, Sumatera Barat. Ya. Begitu juga akang saya Habib Lutfi bin Yahya. Adi Marga bin Yahya itu juga mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Ada 68 yang masih tersisa. Ya. Ada 100 sebenarnya. Lah Ahmad Albar yang kena narkoba terus itu ya Habib itu, Habib itu. Tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang Habib. Oleh sebab itu mari bersama-sama bergandengan tangan. Sekarang ini sudah tidak ada bedanya antara bangsawan ningrat dengan rakyat. Islam datang ke Indonesia ini menghilangkan sekat-sekat perbedaan nasab itu. Ada rakyat. Rakyat itu artinya adalah orang masyarakat yang harus didahulukan kepentingannya. Jadi presiden, DPR, ya, menteri, gubernur, wali kota, bupati itu adalah pelayan rakyat, pembantu rakyat, bukan sebagai orang yang harus dilayani oleh rakyat. Nah, ini kebalik. Islam datang untuk mengembalikan ya pemahaman itu. Masyarakat. Rakyat itu bahasa Arab sebenarnya. Jadi bahasa Arab ini memang benar-benar sudah mewarnai bahasa Nusantara. Oleh sebab itu sekali lagi orang Jawa ini mau mengalah walaupun mayoritas, tapi tidak mau menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Ini kan saking baiknya, welcome-nya, valuing waifahnya orang-orang Jawa Nusantara. Tetap memakai bahasa Melayu, ya, bahasa Indonesia. Walaupun ada campuran Jawanya dan Arabnya, sebagian Cinanya, tapi orang-orang Nusantara tetap mengalah, khususnya orang Jawa. Oleh sebab itu, dengan mengalahnya orang Jawa ini jangan selalu ditindas, malah selalu dipojokkan sampai ke bibir jurang. Sampai kapan akan melawan begitu? Oleh sebab itu, mohon dimengerti dan difahami. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian daripada tambahan referensi, masukan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian, agar senantiasa kita ini hidup dengan status yang sama, terhindar dari gede, made, menengah alit, terhindar dari kasta Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, Dalit, atau dari sisi keraton-keratonan, ada raja, ada kawula alit, tidak ada, semuanya sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berhak menjadi kaya raya justru bukan orang bangsawan, tapi atas usahanya, amal solehnya. Inilah yang mengukur kesuksesan seseorang dunia sampai di akhiratnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.